Oke, baik. Kita lanjut ke materi berikutnya, teman-teman. Hari ini kita mau belajar tentang enumerated dan subrank. Kalau teman-teman masih ingat ya, ini tipe data yang ada di Pascal. Ini pernah kita lihat ya, gambar ini waktu sebelum UTS kan. Jadi tipe data di Pascal itu ada tipe data skalar, yaitu tipe data yang menyimpan satu nilai saja, hanya menyimpan satu nilai. Nah, skalar itu sendiri apa namanya, bisa dibagi menjadi tipe data standar dan user define. Yang standar itu adalah yang bawaan dari program ya. Ada integer, ada real, ada karakter, kemudian boolean. Nggak ada string di sini ya, karena string itu sebenarnya adalah array dari karakter. Lalu ada user define, yaitu sesuai namanya ya, tipe data yang dibuat oleh pengguna atau programmer gitu. Jadi di luar dari bawaannya program, kita sebagai programmer itu bisa membuat tipe data baru yang isinya itu kita yang tentukan. Kalau ini kan sudah ditentukan oleh program ya, integer itu isinya bilangan bulat gitu, real itu isinya bilangan pecahan dan lain sebagainya. Jadi kita bebas mendefinisikan di sini tipe data baru sesuai yang kita butuhkan. Terus ada tipe data terstruktur yang isinya itu banyak nilai gitu ya. Satu tipe data itu isinya bisa menyimpan banyak nilai. Nah, kalau pointer yang disimpan itu bukan nilai, tapi alamat dari data lainnya. Nah, kemudian untuk yang tipe data skalar, itu semuanya kecuali real, itu sifatnya adalah ordinal ya, yang bisa menyimpan nilai diskrit atau bilangan cacah. Jadi bisa kita cacah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemarin waktu sebelum UTS kita udah belajar yang ini ya, standar dan pointer. Untuk yang setelah UTS, kita akan coba pelajari yang user define dan structure. Tapi structure mungkin nanti kita sesuaikan dengan waktu perkuliahan. Kalau seandainya memungkinkan, kita akan pelajari semuanya. Tapi kalau enggak, mungkin hanya sampai record atau file saja nanti. Ya. Itu tipe data di Pascal. Nah, jadi yang hari ini kita mau pelajari yang user define, yaitu yang enumerated dan subrank ya. Kita mulai dari yang enumerated dulu. Jadi apa itu enumerations ya? Enumerated kan dari asal katanya enumeration. Jadi enumeration adalah daftar nilai yang didefinisikan oleh pemrogram atau programmer ya sesuai dengan keperluannya. Contoh misal kita butuh di program kita itu kita butuh sebuah list warna. Nah, kita buat list warna isinya misalnya ya merah, kuning, biru dan ungu misal. Kemudian kita butuh list nama hari misalnya. Nah, itu kita bisa buat list nama hari isinya Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya sampai Minggu. Nah, contoh penggunaannya dalam variabel ya, misalkan seperti ini. Var bulan. Biasanya kan kita definisikan var ya, kita deklarasikan var itu var bulan titik 2 terus tipenya entah integer gitu kan, atau string biasanya gitu kan. Nah, di sini kita nambah satu lagi nih pengetahuan baru bahwa oh ternyata bisa tipenya itu kita buat list seperti ini. List inilah yang disebut dengan enumerations. Jadi isinya bulan itu di sini ya, Jan, Feb, Mar, April. Udah selesai sampai situ. Jadi kita variabel yang kita deklarasikan itu spesifik gitu ya, isinya apa. Nah, list inilah yang disebut dengan enumerations. Jadi kalau digunakan di dalam variabel sama seperti mendeklarasikan variabel yang biasa, setelah titik 2 itu teman-teman taruh listnya. Itu. Nilai yang ada di dalam list ini itu direpresentasikan dalam small integer 0 sampai 3. Jadi kita bisa mendapatkan integer dari masing-masing list ini. Gitu ya. Dimulai dari 0. Untuk Januari itu 0. Ini ya list pertama, isi list pertama dari 0. Jadi bukan dari 1 gitu ya. Sampai dengan n-1. Nah, atau contoh yang berikutnya di sini nama hari misalnya. Kita buat variabel nama hari, isinya kita batasi Senin sampai Minggu. Jadi bukan lagi string ya, bukan lagi string lepas, tapi udah lebih spesifik isinya
antara Senin sampai Minggu. Jadi caranya sama seperti tadi ya, var, nama variabelnya titik 2, terus diikuti dengan listnya. Tapi ini kita baru sampai membuat listnya saja ini. Kita baru sampai membuat listnya saja dan digunakan di variabel. Tadi kan judulnya apa? Judulnya kan tadi kita membuat tipe data baru ya kan? Tipe data bentukan tadi user define. Ini belum jadi tipe data baru kalau sampai di sini saja, sampai digunakan di variabel saja itu belum jadi tipe data baru. Agar enumerations tersebut atau list ini tadi ya menjadi sebuah tipe data baru seperti layaknya integer, karakter gitu ya, bisa kita panggil-panggil saat deklarasi data. Nah, kita harus menggunakan perintah type untuk membuat list ini menjadi tipe data baru. Baru kemudian nanti dideklarasikan saat atau digunakan saat deklarasi variabel pada perintah var. Nah, jadi misalnya kalau yang tadi kan di sini kita tulis listnya ini di var ya. Nah, sekarang kita gunakan type di sini type, terus namanya nama hari di sini. Ini sama dengan ya, bukan titik 2 tapi sama dengan terus isi listnya. Nah, ini baris 1 dan 2 ini artinya kita sudah membuat tipe data baru yaitu tipe enum atau enumerated ya. Namanya enumerated data types atau tipe data enum atau tipe data terbilang sama aja. Dan untuk seterusnya saya hanya akan bilang enum saja ya, enum. Di sini kita udah berhasil membuat tipe enum dengan nama underscore hari. Jadi nama underscore hari ini, nama hari ini sama seperti integer, sama seperti char. Jadi kalau ibaratnya nih di compilernya teman-teman udah ada tambahan satu di sini, set gitu ya, nama hari. Jadi selain integer, real, karakter, boolean, ada satu tipe data tambahan, yaitu nama hari. Jadi kita bisa buat sendiri. Nah, tipe data baru yang kita buat tadi bisa kita pakai saat deklarasi variabel. Jadi misalnya di sini ada variabel A, B. Nah, ini bisa dipanggil selayaknya kita memanggil integer, karakter, real gitu ya. Ditulis aja di sini nama hari. Artinya ini program mengenali bahwa oh A dan B ini dideklarasikan tipenya adalah nama hari. Artinya isinya hanya antara Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Minggu. Gitu ya. Jadi dengan menggunakan tipe data enum ini, programmer dapat mendefinisikan suatu tipe data baru gitu ya sesuai kebutuhannya masing-masing, di mana isinya adalah nilai yang belum ada sebelumnya. Jadi belum ada sebelumnya di Pascal, kita buat sesuai kebutuhan. Lalu operasi-operasinya apa saja yang bisa dilakukan? Kalau misalkan tipe data yang bawaan ya, yang standar, kan sudah jelas ya kalau integer, oh isinya bilangan bulat dari rank segini sampai segini, bisa tambah, kurang, kali, dan seterusnya gitu ya. Oh kalau string atau karakter itu isinya huruf-huruf, kan udah jelas ya, operasinya bisa apa aja. Nah kalau ini kan tipe data baru, apa operasi yang bisa dilakukan? Nah operasi yang bisa dilakukan untuk tipe data enum, itu ada equity, inequity, kurang dari sama dengan, ini operasi perbandingan ya, operator perbandingan. Nanti teman-teman coba cek lagi operator perbandingan atau relasional untuk membandingkan dua buah operan. Hasilnya apa kalau tipe data, kalau operator perbandingan? Sama dengan, tidak sama dengan ini, apa hasilnya? Boolean ya, antara true atau false. Jadi kita bisa bandingkan isinya ini, misalkan apakah A lebih dari B, misalkan gitu ya. Apakah A sama dengan B, nah itu bisa. Nah kemudian enum itu termasuk tipe data ordinal. Sehingga kita bisa menggunakan operasi OR untuk mendapatkan ordinal number-nya. Misalkan ini tadi, ordinal number-nya kita bisa ambil, yaitu Senin sama dengan 0, ya kan, dimulai dari 0 tadi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita bisa gunakan operasi pred untuk mendapat predecessor, pre berarti sebelum ya, elemen sebelumnya, successor untuk mendapatkan elemen setelahnya. Contoh, kita lihat di sini, ada program ord6 di sini. Di sini kita punya variabel brand. Brand ini isinya adalah enum. Ya,
Tapi ini bukan tipe data baru, hanya kita menggunakan di variabel brand saja. Ada Lenovo, HP, Asus, dan Acer. Nah, ini bisa operasi yang kita lakukan seperti operasi pada tipe data ordinal lainnya. Kita panggil ort, gini misalnya, ort Lenovo, maka outputnya adalah 0. Kalau kita panggil ort HP, outputnya adalah 1. Ort Asus, outputnya 2. Kemudian ort Acer, outputnya 3. Nah, bisa kita panggil juga predesesor Asus, maka elemen sebelumnya, yaitu HP, suksesor Asus, yaitu setelahnya Acer. Nah, mohon diingat bahwa teman-teman kalau misalkan untuk yang elemen terakhir berarti nggak ada predesesornya ya. Elemen pertama tidak ada predesesornya. Kalau elemen terakhir tidak ada suksesornya ya. Jadi berhati-hati dalam menggunakan predesesor dan suksesor juga. Contoh yang kedua ada enum loop. Kita punya program enum loop. Di sini kita ada variabel month. Isinya Jan, Feb, Mar sampai dengan Des ya gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan variabel month ini dengan tipe data enum ini untuk melakukan perulangan ini ya, for month sama dengan Jan to Des. Lakukan cetak nilai ordinal masing-masing elemen yang ada di dalam month. Berarti bisa juga kan dia untuk perulangan karena dia kan ordinal ya, jadi bisa ada ketukan, bisa dicacah. Ini kalau dicetak maka hasilnya adalah 0, seperti biasa dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 11. Nah, kalau misalnya nih agar apa ya? Kan kita ngitung bulan kan dari 1 kan, bukan dari 0 ya. Kita kan ngitung bulan dari 1. Misalnya kita mau menampilkan nilai atau angka dari bulan ini bukan dari 0 tapi dari 1 sampai 12 gimana kira-kira? Apa yang harus kita modifikasi? Enum itu kan masalahnya enum itu kan dimulai dari 0. Jadi ketika kita cetak angka dari masing-masing bulan, ada bulan 0 jadinya kan, sampai bulan 11. Padahal kan kita sehari-hari menyebut bulan itu kan bulan 1 sampai 12. Gimana caranya menampilkan ke user angkanya itu? Ya, gimana? Mungkin bisa ditambahin pas di variabelnya Bu, kayak ditambahin elemen baru di awal sebelum Januari. Jadi Januarinya mulai ordinal Januarinya jadi mulai di 1. Jadi isi enumnya itu ada tambahan sebelum Januari gitu ya? Iya. Untuk dummy nolnya. Bisa, tapi saya nggak tahu ya konsekuensinya nanti apa itu. Saat di operasi-operasi yang lain akan berefek nggak itu ya? Kalau mengubah elemen itu. Atau ada pendapat lain? Januari bisa disama dengan 1, nanti mulainya dari 1. Januari sama dengan 1 di baris mana tuh, Hima? Di month itu kan Jan itu dikasih sama dengan 1, nanti mulainya dari 1. Mulainya dari 1. Tapi month-nya? Nanti 1. Nanti 1. Katek tadi udah nyoba. Jadi ini jadi for month sama dengan 1 to gitu. 12 Bu nanti. 1 to 12. Jan sama dates-nya nggak dipakai, Hima? Kepake Bu, cuma nanti kalau di internet itu bisa diubah Bu, mulainya. Jan plus 1 gitu? Jan sama dengan 1. Jan sama dengan 1. To des. Oh, oke. Tapi itu tidak perlu mengubah list aslinya gitu ya? Hima ya. Itu akan berefek ke list aslinya nggak? Ke variabel month? Seterusnya kalau kita panggil lagi? Ada beberapa fungsi yang kalau nggak mulai dari 0 nggak bisa. Oh, bisa itu di write out-nya itu tambah 1. Iya, simpelnya gitu aja ya. Di write out-nya ini tambahin 1 aja gitu maksudnya. Ya ada banyak cara sih ya. Ya silakan teman-teman nanti explore gimana. Karena ini mulainya dari 0 sedangkan kita sehari-hari itu butuh atau kebiasaannya menggunakan angka itu dari 1. Jadi
Nanti dipikirkan gimana caranya user itu melihatnya tetap dari 1 gitu. Oke, kita lanjut contoh berikutnya, kita banyakin contoh-contoh ya supaya gampang memahaminya. Di sini kita definisikan enum sebagai tipe data baru nih. Ada tipe colors, ini pakai S ya, kemudian ada countries. Jadi colors itu isinya merah, biru, hitam, dan seterusnya sampai putih, white. Kemudian countries isinya ada France, Italy, Greece, sama Spain. Kemudian ada variabel juga namanya color dan country. Di sini bedanya ini pakai S, di bawah enggak ya. Color ini tipenya adalah colors. Nah, jadi ini udah bisa dipakai seperti kita pakai tipe data standar ya, tinggal panggil. Country tipenya adalah countries. Jadi program akan mengetahui, oh jadi country ini isinya adalah enum yang isinya France, Italy, Greece, dan Spain. Nah, ini bisa kita pakai untuk sama seperti tadi ya, untuk perulangan karena dia bisa dicacah kan. Mulai dari white ke green ke orange ya, white down to orange. Terus yang country-nya ini berarti nested loop ya. Di dalam for ini ada for lagi, country-nya mulai dari Italy, Greece, terus ke Spain. Yang dilakukan adalah kita menangkap nilai ordinal dari color ini dan ordinal dari country. Terus kita jumlahkan, lalu dicetak hasilnya. Nah, di sini kita lihat ya, ketika kita mulai dari white kan, white, terus country-nya Italy, maka nilai ordinalnya untuk yang white ini kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 kan. Untuk yang Italy, karena ini dari 0, maka Italy adalah 1. Jadi 5 tambah 1, 6. I-nya 6. Successor I artinya setelah I ya. Setelah I adalah 7. Ini spasi 4. 6, 7. Itu ya, gampang ya. Kemudian untuk yang Greece, berarti tambah ini tadi 2. Untuk yang Spain ininya jadi 3. Kemudian ini diulangi untuk yang green, lalu yang orange. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi di sini perhatikan teman-teman bahwa sebenarnya bisa kita lakukan operasi tambah kurang kali yang aritmatika, tapi bukan di isian ini ya, bukan di isian enumnya langsung, melainkan di bilangan ordinalnya, gitu ya. Kalau misalkan yang isiannya langsung, isian enumnya langsung, ya bisanya yang tadi sudah saya jelaskan, gitu ya. Nah, berikut ada juga penggunaan enum yang kurang tepat. Misalkan di sini udah kita deklarasikan ya. A, B ini tipenya adalah nama hari. Nama hari itu isinya Senin sampai Minggu. Kemudian di main programnya kita tulis A sama dengan Januari. Kita assign nilai A sama dengan Januari. Nah, ini akan menghasilkan error, teman-teman. Karena apa? Variabel dengan tipe data enum itu hanya bisa diisi dengan nilai yang ada di dalam enumeration yang udah didefinisikan. Jadi isinya kalau nggak Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan Minggu. Kalau kita isi yang lain, ini akan error. Gitu ya. Lalu contoh lain. Misal kita punya, kita mau mendefinisikan tipe data baru namanya angka. Tipe data bentukan namanya angka. Angka isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira kenapa ini error? Ada yang tahu nggak? Tadi definisi di awal tadi ya yang saya garis bawahi bahwa nah ini ya, tipe data enum itu isinya harus yang belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5 itu udah ada apa belum? Sudah ada kan di integer kan? Nah, jadi error ini muncul karena kita memberikan nilai angka 1, 2, 3, 4, 5 di mana 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah integer. Hanya kita mau membatasi aja gitu ya. Kita hanya pakai angka 1 sampai 5 gitu. Nah, jika ingin membuat batasan nilai seperti ini, sebaiknya bukan menggunakan enum, tapi menggunakan tipe data subrange. Nah, itu yang tipe data kedua yang mau kita pelajari hari ini, yaitu subrange. Kalau subrange itu digunakan untuk mengambil sebagian nilai dari tipe data yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi, sebenarnya nilainya itu udah ada, compiler udah punya gitu ya. Kamus nilai atau datanya itu udah
Punya. Cuma kita hanya mau menggunakan sebagian saja gitu. Misalnya nilai ya, nilai. Kita punya variabel nilai. Nilai itu kan rentangnya berapa sih? 0 sampai 100 ya. Nggak ada nilai minus, nggak ada nilai yang 101, 102 gitu kan. Biasanya kan nilai ujian. Jadi kalau misalnya kita pakai integer gitu ya, banyak angka yang sebenarnya tidak kita gunakan. Kita mau buat spesifik aja nilai ini tipe datanya adalah 0 sampai 100. Nah, maka itu kita menggunakan tipe data subrank namanya. Gitu. Kita mengambil sebagian nilai dari tipe data yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi subrank itu dapat menghindarkan suatu nilai variabel melebihi batas yang kita inginkan. Jadi nggak akan mungkin nanti bisa nilai itu diinput lebih dari 100 gitu, atau nilai itu minus. Jadi nilainya itu yang berada di luar rank tidak diperbolehkan. Nah, keuntungan lainnya menggunakan tipe data subrank itu kita lebih efisien dalam penggunaan memori ya, teman-teman. Dan program terdokumentasi dengan baik. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya kita punya banyak variabel ya, misalkan nilai atau umur, tinggi misalnya gitu ya. Semuanya kita definisikan integer gitu ya. Itu kan alokasi memori yang dialokasikan untuk masing-masing variabel itu sebesar byte-nya integer gitu kan. Nah, padahal kita hanya menggunakan sebagian dari size angka yang disediakan oleh integer. Jadi dengan membuat rank-nya lebih spesifik, jadi memori yang dibutuhkan untuk variabel atau program kita itu lebih efisien gitu. Lebih efisien memorinya, harusnya programnya size-nya lebih kecil, terus eksekusinya juga mungkin nanti bisa lebih cepat performanya atau bagaimana gitu. Jadi lebih hemat lah penggunaan memori. Kemudian program juga terdokumentasi lebih baik. Jadi saat kita baca ulang mungkin program kita kalau udah besar banget skupnya gitu ya, terus kita ngeliat lagi variabel ini apa ya gitu. Kok semuanya integer, bandingkan dengan oh ini 1 sampai 12, oh ini bulan maksudnya, oh ini maksudnya nilai, oh ini maksudnya isinya segini, itu akan lebih terdokumentasi dengan lebih baik. Contoh penggunaan subrank ini pada variabel dalam Pascal ya. Misalnya ini kita deklarasikan di var, ada month ini ya, month.2, 1.12. Nah, ini cara mendeklarasikan, oh artinya, ini Pascal tahu month ini artinya tipe datanya subrank, atau bagian dari integer gitu ya, bagian dari integer yang isinya 1 sampai 12 saja. Jadi isinya 12 digit itu aja gitu, 12 angka itu aja. Jadi cara mendefinisikannya batas bawah gitu ya, batas bawah, titik-titik, batas atas. Oke. Kemudian contoh lain, kita deklarasikan variabel uppercase. Uppercase, di sini huruf besar ya, batas bawahnya adalah A besar, batas atasnya adalah Z besar. Ini program akan mengenali, oh uppercase ini sebenarnya char ya, karakter yang isinya adalah A besar sampai Z besar, di luar itu nggak bisa. Demikian juga kalau misalnya kita buat variabel lowercase, ini A kecil, batas bawahnya sampai dengan Z kecil. Ini juga karakter yang isinya adalah huruf kecil. Nah, contoh ya penggunaannya, misalnya di sini kita buat month number, ya sama seperti tadi, mirip ya, 1 sampai 12. Nah, ini bisa selanjutnya kita bisa operasikan seperti biasa gitu ya, seperti biasa. Misalnya ini digunakan dalam case gitu ya, case nanti user inputkan angka berapa saja gitu ya, inputkan angka berapa saja. Kalau misalnya angkanya antara 12, 1 atau 2, oh ini winter. Misalnya 3, 4, 5, oh ini spring, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi operasi selanjutnya ya seperti operasi biasa saja, karena sebenarnya ini tipe datanya adalah tipe data yang standar itu mirip ya. Jadi operasinya bisa dilakukan operasi yang, kalau ini integer ya operasi pada integer, kalau char ya operasi pada char. Hanya saja ini nilainya yang dibatasi. Gitu. Nah, untuk membuat tipe data subrank, tadi kan ini baru menggunakan di variabel saja ya. Ini belum jadi tipe data baru. Belum jadi tipe data baru, tipe data bentukan. Untuk membuat tipe data subrank ini menjadi tipe data bentukan atau user defined data type tadi, caranya sama dengan yang enum tadi.
kita harus deklarasikan dulu atau definisikan dulu di bagian type. Baru kemudian saat deklarasi variabel di bagian var, kita panggil tipe data dengan nama yang udah kita definisikan. Gitu ya. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, subrank ini juga merupakan tipe data ordinal. Artinya operasi-operasi yang OR, itu ya, tadi predecessor atau successor itu bisa kita gunakan juga untuk tipe data subrank. Contoh di sini kita deklarasikan ini ya, tipe data bentukan atau tipe data baru dengan nama satuan. Isinya adalah 1.9, artinya isi satuan ini 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, di sini kita bisa gunakan saat deklarasi variabel. Misalkan kita punya variabel A dan B, tipenya adalah satuan. Jadi satuan di sini udah bisa kita pakai seperti kita memanggil integer, real, boolean gitu ya. Kita tinggal panggil aja di sini. Nah, di sini A bisa kita operasikan seperti biasa di main programnya. Hanya saja nilainya terbatas 1 sampai 9. Nah, ini tadi contoh yang saya sampaikan. Misalkan kita punya nilai di sini ya, mark. Mark ini kita mau isinya 1 sampai 100 saja. Di luar itu tidak bisa gitu ya. Nah, ini kita bisa deklarasikan jadi tipe data baru. Oke, sekarang kita punya tipe data yang namanya mark. Mark itu sebenarnya integer tapi isinya 1 sampai 100. Nah, mark ini bisa kita pakai saat deklarasi variabel. Contohnya di sini variabel S1, S2, S3. Tipe datanya adalah mark. Ya. Selanjutnya di bagian main program S1, S2, S3 ini bisa kita operasikan seperti biasa. Di sini tambah contohnya ya. Ini bisa teman-teman nanti coba-coba dimodif. Harusnya bisa juga kurang kali gitu ya. Karena sebenarnya dia adalah integer. Gitu. Contoh berikutnya misalnya ini. Kita deklarasikan tipe data baru namanya month. Isinya 1 titik-titik max month. Nah, di sini perhatikan bahwa batas atasnya ini bisa kita deklarasikan di tempat lain di sini sebagai konstanta gitu ya. Jadi nilai batas atasnya didapat dari konstanta max month sama dengan 12. Nah, selanjutnya month ini dipakai di sini untuk menjadi tipe data M ini ya. Artinya M ini nilainya hanya berkisar antara 1 sampai 12. Selanjutnya M di sini bisa kita operasikan seperti biasa. Di mana di sini digunakan untuk case of ini ya. Nah, tadi subrank itu kan definisinya bisa digunakan atau mengambil sebagian nilai dari tipe data yang sudah didefinisikan sebelumnya ya kan. Kalau misalkan kita punya sebuah enum yang udah kita definisikan duluan, nah subrank itu juga bisa mengambil nilai dari enum yang udah kita definisikan. Jadi subrank dari enumerated bisa gitu ya. Yang penting apa syaratnya? Yang penting sudah dideklarasikan duluan. Jadi variabel dengan tipe data subrank bisa saja menjadi subset dari variabel dengan tipe data enum. Contoh variabel di sini ya, kita penggunaannya dalam variabel. Ini belum tipe data bentukan ya. Ini dalam variabel. Variabel month isinya Jan, Feb, Maret sampai dengan Desember. Nah, kemudian kita deklarasikan lagi summer di sini ya. Summer isinya April titik-titik Agustus. Nah, artinya summer ini adalah subrank dari month yang di atas. Yang isinya hanya April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kemudian winter di sini Oktober titik-titik Desember. Artinya isinya Oktober, November, Desember. Jadi dia subset dari variabel month. Ini bisa. Pertanyaannya, kenapa summer ini nggak dideklarasikan ulang dalam kurung April, Mei, Juni, Juli, Agustus? Kenapa nggak buat enum baru saja misalnya gitu ya? Karena nggak bisa. Jadi elemen-elemen yang sudah kita deklarasikan di sebuah enum, teman-teman ya, itu statusnya sudah seperti reserve words. Jadi tidak bisa kita gunakan di enum lain atau jadi nama identifier
lain. Misalkan kita pakai ya Jan ini jadi nama variabel atau nama function atau nama konstanta atau nama prosedur gitu. Itu nggak bisa. Jadi sekalinya dia udah dideklarasikan di dalam sini, dia jadi reserve. Nggak bisa kita deklarasikan enum lain yang isinya beririsan dengan enum yang sudah ada. Nah, itu ya. Jadi itulah kenapa kalau misalnya kita mau ngambil sebagian isi dari enum yang sudah ada, kita pakai subrank jadinya. Kalau kita pakai di enum lain, dia error. Nah, ini kita bisa, kalau ini penggunaannya hanya di dalam variabel ya. Kita bisa juga membuat ini menjadi tipe data baru. Seperti tadi, kalau mau menjadikan ini tipe data, kita deklarasikannya bukan di var, tapi di type. Contoh, nama hari di sini ya. Kita punya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu. Nah, kita mau ada tipe data hari kerja. Hari kerja itu Senin sampai Jumat. Nah, di mana itu adalah bagian dari subrank ini, gitu, enum ini. Nah, saatnya kita menggunakan subrank berarti. Hari kerja sama dengan Senin titik-titik Jumat. Oh, program langsung mengetahui bahwa kita punya tipe data baru, namanya hari kerja, isinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bisa juga kita buat satu lagi weekend misalnya gitu ya. Weekend isinya Sabtu, Minggu. Gitu. Perhatikan di sini kalau di variabel penggunaannya adalah titik 2 ya. Kalau di var, kalau di type pakainya sama dengan. Nah, selanjutnya kalau karena ini sudah jadi tipe data baru, kita bisa gunakan saat deklarasi variabel. Seperti kita memanggil tipe-tipe data standar yang sudah ada di Pascal. Ya. Misalnya ini kita punya variabel A, tipenya hari kerja. Berarti A itu isinya kalau nggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. B tipenya adalah weekend. Berarti B itu isinya kalau nggak Sabtu, Minggu. Nggak bisa diisi yang lain. Gitu. Nah, contoh ya. Contoh kita punya grades di sini, tipe data grades. Grades ini adalah enum, isinya A, B, C, D, E, F. Kita buat tipe data baru, pass mark. Jadi nilai yang lulus itu A, B, C, D. Jadi kita pakai subrank, jadi A titik-titik D. Nah, ini kita bisa pakai grades dan pass mark ini saat deklarasi variabel. Nah, di sini kita punya variabel pass, misalnya, tipenya adalah pass mark. Selanjutnya, pass ini bisa kita gunakan sebagaimana karakter-karakter yang lain. Gitu ya. Hanya saja isinya antara A sampai D. Di luar itu error. Gitu, teman-teman. Jadi, beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari enum dan subrank ini ya. Pertama, di dalam subrank, elemen pertama atau batas bawah itu harus lebih kecil ya, teman-teman. Yang ini batas bawah harus kurang dari batas atasnya. Ya, contohnya ini tadi Senin, ya kurang dari Jumat. 1 kurang dari 12. Ya. Lalu, subrank dapat menjadi subset dari enumeration, tapi enumeration tidak dapat digunakan oleh enumeration lainnya. Nah, yang tadi saya jelaskan ya. Kalau sekalinya enumeration udah dideklarasikan, elemennya itu tidak bisa kita pakai di enumeration lain atau menjadi identifier. Tapi di subrank dia bisa dipakai. Jadi ketika kita butuh menggunakan sebagian elemen dari enumeration itu, kita gunakan subrank. Jangan dideklarasikan lagi di enum lain. Terus ya elemen pada enumeration tidak dapat digunakan sebagai identifier untuk variabel, konstanta gitu ya. Function, prosedur itu nggak bisa. Hal ini seperti mendeklarasikan variabel yang sama 2 kali dalam satu program. Nah, tadi di beberapa contoh kita menggunakan type tadi ya. Type untuk membuat tipe data baru atau tipe data bentukan. Bagian type itu digunakan untuk mendeklarasikan tipe data baru yang ditentukan oleh user atau user define atau beberapa referensi menyebutnya tipe data bentukan. Kemudian kegunaan yang kedua untuk mengganti nama pada tipe yang sudah ada. Gitu ya. Cara menggunakan type itu tadi seperti yang di contoh-contoh, teman-teman deklarasikan dulu type gitu ya, TYPE, baru nama type-nya apa, terus isinya mau apa, apakah enum, subrank, array misalkan gitu ya, atau misalkan hanya mengganti nama dari integer, bisa.
Pada beberapa compiler Pascal, penulisan type itu harus mengikuti urutan sebagai berikut. Jadi label dulu, baru konstanta, baru type, baru variable. Tapi di beberapa compiler, dan sepertinya compiler yang kita gunakan di perkuliahan kita, Free Pascal itu, nanti koreksi kalau saya salah ya, mohon dicoba-coba lagi, tidak mewajibkan urutan tersebut. Tapi type itu harus duluan daripada var ya. Karena logikanya kan nanti tipe data bentukan itu yang baru kan mau dipakai di deklarasi variabel kan. Jadi dia sudah harus jadi dulu tipe data yang baru itu. Makanya jadi type duluan baru var. Type duluan baru var. Jadi tipe datanya sudah jadi dulu, tipe data yang baru nanti digunakan saat deklarasi variabel di var. Nah, fungsi type tadi juga bisa untuk mengganti nama suatu tipe data. Misalnya ya, kita punya, selama ini kita pakainya integer gitu ya. Kita mau ganti jangan pakai integer, namanya mau jadinya bilangan bulat misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita deklarasikan di type, terus bil bulat sama dengan integer. Nah, ini bisa. Jadi Pascal memungkinkan kita mengganti suatu tipe data dengan nama baru. Nanti saat deklarasi variabel di bagian var, itu tipe data integernya kita pakai bukan lagi integer tapi bil bulat seperti ini. Jadi misalnya nilai, umur, tinggi itu tipenya adalah bil bulat, di mana bil bulat itu adalah alias dari integer. Jadi operasi-operasinya, isinya gitu ya, behaviornya ya integer sebenarnya, hanya penggantian nama saja. Lalu yang fungsi utamanya yaitu tadi ya, untuk mendefinisikan user defined type. Nah, yang baru kita pelajari baru enum dan subrank. Baru enum dan subrank. Selanjutnya akan ada bisa misalkan dari array itu bisa kita buat tipe data baru. Nanti kalau misalkan teman-teman udah belajar struktur data ya, bisa linked list, bisa macam-macam tipe data lain itu bisa kita buat sebagai user defined type atau tipe data baru. Karena kalau hanya menggunakan yang standar saja terbatas ya, hanya integer, char, apalagi real boolean. Nah, kita bisa nanti membuat bermacam-macam tipe data baru sesuai dengan kebutuhan. Saat ini kita baru pelajari 2, yaitu yang enum dan subrank. Di sini kita punya enum day, ya isinya Monday, Tuesday sampai Sunday. Kemudian working day di sini adalah subrank dari day, yang isinya Senin sampai Jumat. Jadi kita punya 2 tipe data baru di sini, yaitu day dengan tipe data enum dan working day tipe datanya adalah subrank dari day. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Masih bisa diikuti? Saya tidak terlalu sulit ya rasanya? Atau udah ngebul? Untuk memperdalam pemahaman teman-teman, silakan coba kerjakan beberapa latihan berikut ya. Di sini ada, tadinya di Classroom, waktu saya upload pertama ada 3 soal ya, tapi saya update di sini jadi ada 4 soal. Ini ada yang pertama, teman-teman bisa coba-coba dianalisis dulu, jangan langsung di run di compiler ya mungkin, karena kalau saat UAS kan nggak ada compiler ya, tutup compiler. Jadi dicoba-coba dulu menguji pemahamannya, kira-kira mana yang valid, mana yang nggak valid. Nanti setelah itu kalau untuk pengecekan baru dicoba di compiler boleh. Kemudian ini ada tipe data baru, namanya family member, di mana ini adalah enum. Apa yang terjadi ketika operasi ini dilakukan. Nah, kalau yang nomor 3 dan 4 ini membuat program kalau ini ya. Membuat program, coba kalau misalkan user menginput bulan, kemudian outputnya adalah musimnya gitu. Kalau yang ini juga membuat program, user menginputkan hari ini gitu ya, terus user bisa memilih besok hari apa atau kemarin hari apa. Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Ya. Tadi itu ada enumerasi sama subrange itu yang cuma dipakai di variabel. Nah, terus ada yang dibuat type data baru. Nah, itu ada kondisi-kondisinya nggak Bu? Yang misal kayak kapan kita bisa pakai enum atau subrange aja di variabel atau kapan kita harus pakai type data baru gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, pertanyaannya bagus sekali Alif.
Jadi kalau misalnya kita gunakan hanya di variabel saja, gitu ya, hanya di variabel saja, itu akan penggunaannya ya sudah terbatas di sini saja. Misalnya gini ya, month di variabel ini aja. Jadi kalau misalnya kita mau memanggil, sebenarnya kita butuh tipe data ini di tempat-tempat lain. Misalnya kita mau deklarasikan nanti di lokal. Ya, atau kita mau jadiin passing parameter. Kalau misalkan passing parameter atau return value kan harus dikasih tahu ya tipe datanya, ya enggak? Titik 2 gitu kan. Kalau di di formal parameter atau di return value kan butuh deklarasi tipe data juga. Nah, kalau misalnya kita nggak deklarasikan di type, misalkan month ini, contohnya yang month ini ya, ini nggak bisa nih kita panggil month ini titik 2 month. Ya, udah cuma sampai di sini saja penggunaannya. Tapi kalau misalnya kita pakai di tipe data baru, tipe data bentukan, misalkan nama hari. Nama hari ini nanti bisa kita pakai di mana-mana karena udah jadi tipe data baru. Misalnya kita mau return value dari sebuah function, nama hari juga. Jadi tinggal titik 2 nama hari. Udah program langsung tahu, oh itu antara Senin sampai Minggu. Atau misalkan saat tadi dideklarasikan di lokal atau di passing parameter. Parameter kan juga butuh tipe datanya. Bisa tinggal titik 2 nama hari. Nanti repot banget kalau misalnya kita deklar lagi Senin sampai Minggu, deklar lagi Senin sampai Minggu di dalam fungsi-fungsi yang lain. Akan repot kalau seandainya tidak kita deklarasikan sebagai tipe data baru. Kalau sekarang mungkin belum terlalu terasa bedanya, tapi nanti kalau teman-teman udah belajar struktur data atau programming yang lebih advance, akan butuh tipe data yang custom itu didefinisikan jadi tipe data baru. Gitu, Alif. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, bisa dilanjutkan di latihan. Nanti latihannya kita bahas di pertemuan pekan depan ya. Terus untuk coba-coba praktikum dari tipe data user define ini yang enum dan subring ini kita coba saat praktikum besok ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya cukupkan dulu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu. Ya. Untuk responsinya berarti resume sama latihan ya? Ya, sponsor. Latihannya selesainya aja. Nanti bisa dilanjutkan belakangan. Terima kasih, Bu. Ya, oke.